Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Chung Myun kembali menjelaskan, intinya jika mereka hanyalah sekelompok kecil dari pasukan kultus iblis atau mungkin saja merupakan sisa-sisa dari kekuatan masa lalu, itu akan menjadi lebih mudah. Akan tetapi kalian semua harus mengingat, jika keadaan memburuk, larilah dan jangan sempat-sempatnya menengok ke belakang. Lalu jangan juga coba memikirkan untuk mengorbankan nyawa kalian, karena yang terpenting adalah bertahan hidup. Jika kalian mati, maka segala sesuatunya akan selesai. Tapi jika kalian hidup, masih banyak hal yang harus kita selesaikan, termasuk jikalau memang benar sang Heavenly Demon kembali bangkit. Ya, perkataan Chung Myun tentu saja mengejutkan, bahkan bagi murid-murid Gunung Hua, karena Chung Myun tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Lalu Baekhyun pun menanggapinya, baiklah, aku mengerti. Jadi aku hanya perlu melarikan diri jika situasinya memburuk, dan bahkan saat seseorang meminta tolong aku akan mengabaikannya. Chung Myun pun menanggapinya, bagus, itulah seniorku. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengalahkan Sol Chung Sang, dan barulah pertarungan sebenarnya akan segera dimulai, yaitu melawan kultus iblis. Di sisi lain, para penyintas yang merupakan pendukung Lord sebelumnya meminta penatua pertama yaitu Yosohan untuk kembali memandu ataupun memimpin mereka, karena ialah sosok yang saat ini paling cocok. Perkataan tersebut mengejutkan penatua Yo. Ia bahkan sempat berkata, apakah kalian masih mengingatku? Dan semua orang pun menjawab, ya, tentu saja penatua pertama. Penatua Yo nampak terharu karena setelah sekian lama tidak ada seorang pun yang melupakannya. Dan dengan penuh semangat yang menggebu-gebu, ia pun berkata, baiklah, mari kita rebut kembali Istana Laut Utara dari tangan para pengkhianat. Dan seluruh prajurit pun nampak bersemangat, dan mereka pun mulai bergerak menuju Istana Es. Di sisi lain, Baekhyun juga memerintahkan murid-murid Gunung Hua untuk ikut bergerak juga. Ia bahkan berkata, kita juga, mari kita tunjukkan arti pedang Gunung Hua. Tapi Hayeon tiba-tiba menyeletuk, aku tapi dari Shaolin, dan Chung Myun pun menghajarnya, kau diam saja. Di sisi lain, tepatnya di ruangan Lord, Sol Chung Sang nampak kesal dengan insiden sebelumnya saat berhadapan dengan anggota kultus iblis, yaitu perihal kebocoran informasi. Bagaimana bisa mereka sampai tahu bahwa kristal es di dalam tambang habis karena murid-murid Gunung Hua? Tapi kemarahannya mulai bertambah tak kala seorang prajurit masuk ke ruangannya dengan sangat tergesa-gesa. Tuan Istana, Tuan Istana, kami mendapatkan informasi jika para pemberontak mulai bergerak menuju istana. Itu adalah hal yang mengejutkan. Apa? Bagaimana bisa? Siapa yang memimpin mereka? Dan ternyata menurut informasi dari apa yang ia dapat, itu adalah penatua Yo yang berhasil melarikan diri dari tambang, dan entah bagaimana ia pun mengumpulkan setiap orang yang mendukung Lord sebelumnya. Dan nampaknya Sol Sobek juga ikut andil dalam kelompok tersebut. Mendengar namanya saja sudah membuat Lord lebih kesal lagi. Sebenarnya dari awal Lord tahu jika ada banyak penyintas yang melarikan diri, tapi ia mengabaikannya karena beberapa hal. Pertama, ia kekurangan tenaga, dan yang kedua, mereka nampaknya tidak memiliki niat untuk melawan. Tapi kali ini
semuanya berubah dan pastinya ada hubungannya dengan murid-murid Gunung Hua. Entah bagaimana mereka bisa menyatukan baik itu Penatuayo dan juga Sol Sobek. Pada titik itu Lord pun bersumpah akan membunuh keduanya. Lalu ia pun memerintahkan para prajurit untuk berkumpul dan menjaga gerbang istana. Di lain sisi, jumlah pasukan pemberontak mulai bertambah. Yang awalnya 200 kini telah mencapai 400 dan akan terus bertambah mungkin sampai 500 atau lebih, termasuk para pekerja tambang yang sebelumnya diselamatkan oleh murid-murid Gunung Hua. Tentunya itu jumlah yang tidak sedikit, tapi pertanyaannya, jika mereka sebanyak itu, kenapa tidak melawan dari awal? Dan seseorang murid pun menjelaskan, apakah kau tahu berapa banyaknya kayu bakar tidak akan berguna jika tidak ada api yang menyalakannya? Tentunya ada beberapa hal yang membuat mereka terbakar. Pertama, Han Yibung berperan penting karena telah mengamankan tuan muda mereka. Dan di waktu yang tepat, ia pun menjelaskan jika tuan muda masih hidup. Tapi sebenarnya yang paling berperan penting atas segalanya adalah Chung Myun. Dimulai dari pergi ke tambang, lalu membebaskan para pekerja, melepaskan segel ki mereka, dan beberapa hal lainnya. Jika tidak ada Chung Myun, maka pergerakan ini tidak akan pernah tercipta. Hingga pada akhirnya mereka pun tidak sadar jika sudah berada di depan gerbang istana. Tapi anehnya, semua orang pun membeku seakan-akan mereka menunggu komando. Hingga pada akhirnya Chung Myun pun bergerak. Chung Myun tahu jika semua orang menunggu komando dari Sol Sobek. Oleh sebab itulah Chung Myun bergerak ke arah Sol Sobek lalu berkata, "Ada apa denganmu? Bukankah sudah kukatakan untuk santai saja? Kau hanya perlu diam dan biarkan kami yang menyelesaikan segalanya." Lalu Chung Myun pun memerintahkan murid-murid Gunung Hua untuk bersiap. Melihat hal tersebut, Penatuayo pun bertanya, "Apa yang akan kau lakukan?" Chung Myun pun menjawab, "Bukankah sudah jelas kami akan menyerang terlebih dahulu. Oh ya, jika kalian takut, kalian bisa kembali." Ya, Chung Myun mulai memprovokasi setiap orang yang ikut serta dalam pemberontakan tersebut. Tentunya tujuan provokasi tersebut adalah untuk membuat semangat mereka terbakar. Karena sebagai orang asli dari Istana Laut Utara, harusnya merekalah yang berdiri di garis depan, bukannya tamu dari negeri seberang. Tapi sayangnya tidak sedikit dari mereka yang masih agak ketakutan. Alasannya tentu saja karena itu bukanlah pertarungan yang mudah. Apalagi jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan pasukan dari istana. Tapi saat Baekhyun dan murid-murid Gunung Hua bergerak lebih awal untuk menuju gerbang, Penatuayo pun berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan membiarkan orang lain berjuang di tanah kalian sendiri? Seharusnya kalian yang berada di garis depan. Orang-orang Laut Utara tidak boleh malu, bahkan jika itu harus menghadapi kematian." Mendengar beberapa ceramah dari Penatuayo, prajurit pun kembali mendapatkan semangat mereka. Penatuayo kembali berkata, "Kalau begitu, mari kita maju. Jangan sampai ketinggalan. Pastikan kita menjadi orang pertama yang melewati gerbang." Dengan itu, pertarungan untuk merebut kembali Istana Es pun akhirnya dimulai. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.